Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit nasihat daripada baginda kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, dakwatul mustajabah salah satun, dakwatul shaim, wa dakwatul musafir, wa dakwatul madlum. Nabi Muhammad SAW pernah berkata, ada 3 golongan, 3 orang ataupun 3 kelompok yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh istimewa 3 golongan ini karena ketika berdoa maka doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ialah dakwatul shaim, atau doa daripada orang-orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa, ketika dalam keadaan berpuasa, dia berdoa. Waktu berdoa itu Allah langsung memberikan ataupun Allah mengijabah doa dari orang tersebut. Terutama saat waktu sore ataupun menjelang buka berpuasa. Dan saat buka puasa pula. Jadi ketika kita sedang dalam keadaan puasa, menjelang maghrib ataupun ketika waktu buka puasa kita berdoa, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, dalam bulan yang penuh berkah ini, bulan yang suci, bulan Ramadan ini, mari kita berbanyak berdoa di bulan-bulan, di setiap harinya di dalam bulan suci Ramadan. Insya Allah setelah selesainya bulan Ramadan, doa-doa yang kita panjatkan selama bulan Ramadan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita kuatkan iman, kuatkan tekad. Selama kita masih sehat, selama kita masih diberikan kekuatan, kita berpuasa dan berdoa serta ibadah sebanyak-banyaknya. Selain itu, di dalam kitab Maqasidus Shaum, dijelaskan fadilah-fadilah daripada orang yang berpuasa. Beberapa di antaranya ialah raf'ud darajat. Orang yang berpuasa, Allah akan meninggikan derajatnya. Jadi, yang kita ketahui, Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, kita tahu sampai hari ini beliau begitu dimuliakan, begitu beliau diagungkan, terhormat, bahkan diberikan karomah hingga diangkat makomnya hingga berada di makom Sultanul Auliya. Hal ini tidak terlepas daripada ibadah beliau. Salah satu daripada ibadahnya adalah ibadah puasa. Diceritakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini berpuasa semenjak masih berumur bayi. Jadi ibundanya Ummul Khair ketika pada bulan Ramadan, menginjak bulan Ramadan, beliau berpuasa dan Syekh Abdul Qadir Jailani masih bayi. Beliau saat pagi hari ingin menyusui Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apa yang terjadi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menolak, tidak berkenan meminum air susu daripada ibunya. Hal ini membuat ibunya sangat kebingungan, sangat khawatir. Karena namanya anak kecil pasti membutuhkan asupan makanan. Kekhawatiran ini berlanjut pada siang hari. Di siang hari dicoba lagi, diberikan air susu ibunya, tetapi Syekh Abdul Qadir Jailani masih tidak berkenan, masih tidak mau, masih menolak. Hingga sore harinya dicoba kembali, masih saja Syekh Abdul Qadir Jailani tidak berkenan untuk meminum. Nah, anehnya pada waktu berbuka puasa, ibundanya berbuka, kemudian masih khawatir masih ada, dicoba untuk menyusui kembali. Nah, di waktu itu Syekh Abdul Qadir Jailani baru berkenan untuk meminum air susu daripada ibunya. Nah, kejadian ini bisa dikatakan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani itu berpuasa, padahal belum dikenai kewajiban untuk berpuasa. Dan kejadian ini bukan hanya sehari. Selama beberapa hari di bulan Ramadan, Syekh Abdul Qadir Jailani tidak pernah meminum air susu ibunya ketika waktu siang hari. Meminum ketika waktu buka tiba. Yang kedua, di dalam Maqasidul Shaum dijelaskan juga fadilah daripada berpuasa ialah syakru alimil khafiyat, yaitu orang yang berpuasa akan dibuka rahasia-rahasia, akan diberikan keistimewaan mengetahui sesuatu yang rahasia. Seperti halnya
yang kita ketahui, kita telaah terlebih jauh, yaitu ke zaman sebelum Islam sebelum datang di tanah Jawa ini, para orang-orang Jawa terdahulu ketika ingin mendapatkan kesaktian, ketika ingin mendapatkan ilmu yang bisa dikatakan ilmu-ilmu yang di luar nalar, ilmu-ilmu yang fantastis, apa yang dilakukan oleh orang-orang Jawa terdahulu itu, yaitu melakukan ritual puasa. Tentunya puasa orang Jawa terdahulu dengan puasanya Muslim sangat berbeda. Tetapi yang perlu digarisbawahi, sama-sama melakukan puasa. Kenapa? Karena orang Jawa terdahulu tahu bagaimana keistimewaan daripada orang yang berpuasa. Maka itu para santri sudah tidak awam mendengar ada yang namanya puasa mute, ada yang namanya puasa ngerowot, ada yang namanya ngebleng, puasa pati gendut, dan lain sebagainya. Saya kalau santri ingin mendapatkan keistimewaan atau kejadukan yang lain, biasanya ditirakati dengan puasa yang tadi sudah saya sebutkan. Ini tidak terlepas akhirnya diakulturasikan dengan puasa orang-orang yang diatur oleh Islam. Jadi para kiai pun juga sering mengatakan bahwasannya kalau ingin dibuka futuh ilmunya, maka dengan berpuasa. Ketika ingin cerdas, puasa gitu. Maka ini adalah keistimewaan dari bulan puasa, ataupun keistimewaan daripada orang yang berpuasa. Maka dari itu di bulan suci ini kita mantapkan hati, kita mantapkan tekad untuk tetap berpuasa. Jadi jangan sia-siakan bulan yang suci ini. Kita sudah diberikan takdir bisa bertemu dengan bulan puasa pada tahun ini. Yang kedua daripada dakwatul mustajabah, yaitu dakwatul musafir. Doa daripada orang-orang yang berpergian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dimaksud dengan orang berpergian bukan semua orang yang berpergian ketika berdoa maka diijabah doanya, melainkan musafir fisabilillah, yaitu orang yang berpergian di jalan Allah. Maksudnya dia berpergian tidak karena maksiat, dia berpergian tidak karena hal-hal duniawi, tapi dia berpergian karena Allah Ta'ala. Seperti halnya orang melakukan perjalanan ibadah haji, orang melakukan perjalanan ibadah umroh. Nah, ini yang disebut dengan musafir fisabilillah. Kalau kita telaah di sekitar kita, di tengah-tengah masyarakat, ketika ada orang datang haji, ketika ada orang datang umroh, maka yang terjadi sekitar ataupun masyarakat itu pasti akan menyambutnya. Kenapa mereka menyambut? Bukan karena ingin mendapatkan oleh-oleh, tapi kita tahu bahwasannya ketika orang yang datang haji, ketika orang yang datang umroh, sebelum memasuki rumah, dia itu masih dihukumi sebagai musafir. Karena musafirnya fisabilillah, maka doanya mustajab. Maka doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang akan berbondong-bondong meminta doa. Oleh karena itu, ketika di sekitar kita, entah tetangga, entah teman, saudara, ataupun siapapun yang datang haji, yang datang umroh, jangan sampai sia-siakan, ikut, sambut, dan minta doa. Doa tersebut akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, dakwatul mustajabah, yaitu dakwatul madlum. Doanya orang yang didolimi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang mendolimi. Karena apa? Kok begitu istimewa orang yang didolimi itu sehingga doanya diijabah? Allah sangat sayang terhadap hambanya. Maka ketika ada satu hamba menyakiti atau mendolimi hamba yang lain, maka hamba yang didolim diberikan sebuah keistimewaan. Ketika dia berdoa, maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang perlu kita fahami dan perlu kita tanamkan, ketika misalkan kita didolimi oleh orang lain atau oleh siapapun, kita tahu doa kita mustajab, jangan sampai mempergunakan doanya itu untuk mendoakan atau untuk membalas mendoakan supaya orang yang mendolimi kita menjadi celaka. Ini sungguh sia-sia. Mending ketika kita didolimi, jangan membalas. Kita berdoa. Berdoa untuk apa? Untuk kebaikan kita. Doa agar kita diberikan kelancaran rizki. Doa kita diberikan ilmu manfaat. Doa agar kita diberikan keturunan-keturunan soleh-soleh. Dan doa apapun yang baik untuk diri kita. Jangan mendoakan yang jelek kepada orang yang mendolimi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.